udah hari Minggu lagi nih. Berarti waktunya kita untuk memuji Tuhan. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Yuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini.
Tuhan. Amin. Halo, shalom semuanya. Apa kabarnya? Baik ya semuanya ya. Wah, seneng banget Cici Siska boleh ketemu sama kalian lagi. Kita mau denger cerita lagi. Wah, gak sabar semuanya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita datang dulu di hadirat Tuhan. Kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih-Mu, penyertaan-Mu kepada kami. Kami boleh menyembah, memuji-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar kami tahu dan kami bisa belajar. Kami melakukan firman-Mu seturut dengan kehendaknya Tuhan, menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Amin. Oke, udah siap semuanya? Buka telinganya, udah siap? Siap dengar-dengaran firman Tuhan? Hebat! Hari ini Cici mau cerita tentang apa? Tentang siapa? Tentang salah satu muridnya Yesus. Murid yang disayang Yesus. Siapa? Ada yang tahu? Petrus namanya. Buat kakak-kakaknya yang di kelas besar, boleh buka, siapin dulu Alkitabnya. Cici tunggu. Udah? Siap? Cici tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Buka sama-sama di Matius 26 ayat 31 sampai dengan 35. Lalu Yohanes 18 ayat 15 sampai dengan 27 dan dilanjutkan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Panjang ya, Ci? Iya, hari ini panjang banget karena kita belajar dari Petrus, dari awal dia ikut Yesus, ketemu Yesus, sampai dia melayani banyak orang, meninggikan nama Tuhan. Wah, keren ya. Siap-siap ya. Oke deh. Jadi gini ceritanya. Petrus itu seorang nelayan. Dia itu pekerjaannya, kalau nelayan, pekerjaannya ngapain? Menjala ikan, menangkap ikan. Suatu hari Tuhan Yesus panggil, Petrus sini. Dan Tuhan Yesus menjadikan Petrus penjala manusia. Petrus selalu ikut Tuhan Yesus. Petrus mau taat, melakukan apa yang Tuhan Yesus minta. Petrus boleh lihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus dan mengikuti pengajaran Tuhan Yesus. Nah, beberapa waktu yang lalu kita akan rayain Paskah. Paskah itu adalah kebangkitannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib buat nebus setiap kita orang-orang yang berdosa. Ingat nggak? Beberapa hari sebelum Paskah itu, sebelum Yesus disalib, Yesus melakukan perjamuan makan terakhir sama murid-muridnya yang di hari Kamis. Kita bilangnya Kamis Suci atau Kamis Putih. Nah, di situ Last Supper sebutannya, kita melihat, menyaksikan bahwa Tuhan Yesus berkumpul, makan dengan murid-muridnya. Waktu itu Tuhan Yesus makan sama murid-muridnya, pecah roti dan minum anggur. Tuhan Yesus bilang, aku mau ke suatu tempat yang kamu gak bisa ikut. Terus Petrus kan muridnya Tuhan Yesus. Dia dari awal dipanggil Tuhan Yesus untuk bisa ikut Yesus. Dia mikir, kenapa aku gak boleh ikut? Aku kan mau ikut kemana guru mau pergi. Aku mau ikut Tuhan. Dia bilang, aku bisa ikut kok. Aku siap kemanapun Tuhan Yesus mau panggil aku mau ikut. Kata Tuhan Yesus, gak bisa.
ke tempat aku pergi kamu belum bisa ikut. Bahkan Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Terus Petrus bilang, gak mungkin Tuhan, gak mungkin. Nah, setelah perjamuan makan itu, Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi berdoa ke Bukit Zaitun. Di tempat itu, Yesus bilang, malam hari ini, murid-muridku, kalian semua akan tergoncang imannya. Petrus bilang, semuanya mungkin akan tergoncang. Petrus sombong, dia bilang gini, aku kan sayang banget sama Tuhan Yesus. Gak mungkin lah, aku tuh bener-bener cinta sama Tuhan Yesus. Siapa dari kalian yang cinta sama Tuhan Yesus? Semuanya cinta Yesus, Petrus juga. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus bilang, enggak mungkin. Petrus sombong bilang kayak gitu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata setelah itu Tuhan Yesus ada didatengin sama prajurit-prajurit kayak tentara-tentara gitu, bawa tombak, bawa alat-alat untuk menangkap Tuhan Yesus. Terus di situ Petrus kan ceritanya sayang sama Tuhan Yesus. Dia bilang nggak boleh tangkap guru aku. Petrus mau lawan orang itu, dia ada yang potong telinganya si prajurit itu, salah satu prajuritnya. Telinganya prajuritnya lepas kan berdarah. Terus Tuhan Yesus karena bisa melakukan mukjizat, Tuhan Yesus akhirnya kembalikan telinganya itu prajuritnya ke tempatnya semula. Tuhan Yesus sembuhin. Terus Petrus dibilang kayak gak usah pakai pedang, aku ikut mereka aja. Terus Tuhan Yesus akhirnya ditangkap deh sama orang-orang itu tuh sebelum disalipin kan. Terus Petrus akhirnya ketakutan karena Tuhan Yesus ditangkap. Dia kayak kehilangan gurunya. Terus Petrus dengan ketakutannya dia pelan-pelan mengikuti ke tempat Yesus dibawa. Tapi dia dari jauh karena dia takut. Ternyata itu di tempat di depan istana imam besar. Petrus ada di situ, terus habis itu ditanya kan, ada suatu hamba perempuan, dia bilang gini, kayaknya kenal nih, kayaknya itu muridnya orang yang ditangkap itu deh, muridnya Yesus deh, kamu muridnya Yesus ya? Petrus ditanya gitu. Terus apa tahu nggak jawabannya Petrus? Yang tadi udah bilang nggak mungkin sangkal Yesus. Petrus karena dia takut, dia bilang, nggak kenal sama dia, siapa? Nggak kenal sama orang itu, nggak kenal. Dia nyangkal yang pertama kali. Terus nggak berhenti sampai di situ. Ada orang yang kedua, dibilang, ini kenal kayaknya nih ya, siapa ya? Petrus, kamu muridnya yang ditangkap ya, Yesus ya, muridnya Yesus ya? Petrus karena dia takut, dia bilang, enggak, bukan. Terus habis itu yang ketiga kali, ada salah satu keluarga dari yang telinganya dipotong itu, dari prajurit itu. Dia bilang, iya, ini nih orang yang motong telinganya keluargaku, dia nih bener muridnya orang yang ditangkap itu deh. Petrus terus akhirnya bilang, enggak, bukan. Petrus dan setelah itu dia bener-bener takut. Lalu ayam berkokok, kukuruyuk. Wah, waktu ayam berkokok Petrus keinget. Ternyata dia sudah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Lalu Petrus menyadari, lalu dia menatap matanya Tuhan Yesus. Dia teringat bahwa dia berdosa sama Tuhan Yesus karena dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Setelah itu peristiwa penyalipan Yesus pun terjadi dan Yesus dibangkitkan. Dan setelah itu, setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus kan menampakkan diri ke murid-muridnya. Salah satunya di Danau Tiberias yang ada di Yohanes 18 yang kita udah siapin tadi ayatnya. Nah di Yohanes 18 itu kita bisa baca sama-sama bahwa Tuhan Yesus itu mendatangi murid-muridnya yang sedang berusaha menangkap ikan. Tapi gak dapat ikannya satupun, padahal udah semalaman tuh di danau itu. Terus muridnya tuh akhirnya dia bilang gini, kok gak dapat ikan ya? Terus Tuhan Yesus bilang, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan gitu. Dapat tuh ikannya banyak banget, ada 153 ekor ikan. Wah banyak banget. Waktu mereka terima ikannya sebanyak itu, mereka akhirnya sadar, itu Tuhan Yesus, ini Tuhan yang luar biasa yang kita sembah.
Nah, baru setelah itu mereka akhirnya seneng banget. Terus Tuhan Yesus bilang sama Petrus, "Petrus, kamu sudah menyangkal aku. Petrus, apakah kau mengasihi aku?" Kata Tuhan Yesus. Terus Petrus bilang, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Tuhan Yesus nanya lagi yang kedua, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus bilang, "Ya Tuhan, Tuhan kan tahu aku sayang, aku mengasihi engkau." Terus Tuhan Yesus bilang ke Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan gak berhenti, ternyata nanya yang ketiga kali, "Petrus, apakah kau mengasihi aku?" Terus Petrus bilang, "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau." Terus Tuhan Yesus bilang sekali lagi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tahu nggak kenapa Tuhan Yesus sampai nanya 3 kali? Karena Petrus juga menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tuhan Yesus benar-benar mau menunjukkan bahwa Petrus diampuni dan dikasihi luar biasa sama Tuhan Yesus. Kita sama, sering banget kita ngecewain Tuhan, jadi anak nakal, jadi anak bandel. Tapi Tuhan begitu sayang sama kita. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus gak mengingat dosa setiap kita. Tuhan Yesus mau mengampuni, bahkan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Tapi ingat apa yang harus kita lakukan juga. Beritain kabar tentang Tuhan Yesus, kasihnya ke setiap orang yang kita jumpai. Petrus setelah itu dibilang, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ia dengan sukacita dan dia jadi murid Tuhan Yesus yang makin luar biasa. Dia kabarin Injil, kabarin kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ke seluruh penjuru dunia. Makanya salah satu karyanya Petrus juga kita boleh kenal sama Tuhan Yesus juga. Itu termasuk salah satu karyanya yang Petrus lakukan juga dalam pengabaran Injil. Puji Tuhan ya, kita udah boleh dengar cerita dan kita belajar dari Rasul Petrus. Ia bertobat dari dosanya dan dia diampuni sama Tuhan Yesus. Kalau kita berdosa, kita harus minta ampun sama Tuhan. Kita bilang bahwa Tuhan, maafkan aku mengasihi engkau. Tuhan ampunilah aku, biarkan aku jadi anakmu yang terus mau mengasihimu. Sekarang kita berdoa ya. Tuhan yang baik, terima kasih karena kami boleh menjadi murid-Mu. Terima kasih kami boleh menjadi anak-Mu. Tuhan ampunilah kami orang berdosa. Ampuni Tuhan kalau banyak yang kami lakukan gak berkenan sama Tuhan. Tuhan tahu isi hati dan kerinduan kami. Biarkan kami terus menyenangkan hati-Mu. Biarkan kami terus jadi anak-Mu yang Kau kasihi dan mengasihi Engkau. Tuhan, layakkanlah kami setiap hari melakukan yang baik dan membagikan kasih-Mu ke setiap orang. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Sampai ketemu di minggu depan. Happy Sunday, God bless.